Halo gengs, kalian yang tinggal di kota besar Indonesia seperti saya yang tinggal di Jakarta, pasti sudah nggak asing lagi sama bakmi GM atau singkatan dari bakmi Gajah Mada. Bakmi ini udah ada dari saya waktu masih kecil. Kali ini konten spesial khusus nyaris 24 jam makan di bakmi GM. Let's go! Oke, saya kesini jam 11 siang pas waktunya brunch. Langsung aja ini saya sudah pesan ya bakmi chili oil ini. Ini pas waktu baru-barunya bakmi chili oil di launching, jadi saya penasaran langsung pengen coba. Tidak lupa pangsit gorengnya bakmi GM yang khas. Saya diberitahu oleh staff manajernya kalau cara makannya memang harus diaduk dulu karena chili oilnya itu ada di dasar. Jadi bakminya saya aduk-aduk dulu seperti ini. Itadakimasu. Seperti biasa saya sudah cuci tangan dan berdoa ya. Buat yang suka pedas, bakmi chili oil ini saya rekomen karena rasanya gurih, pedasnya juga pas, bukan pedas yang nyelekit gitu ya. Pedasnya masih bisa dinikmati. Sambil cerita ya tentang histori masa kecil saya dengan si bakmi GM ini. Bakmi GM ini saya kenal tuh udah dari umur sekitar 4 atau 5 tahunan. Waktu itu saya sering diajak orang tua saya makan bakmi GM yang masih satu-satunya itu restorannya ada di daerah kota, di Jalan Gajah Mada Hayam Wuruk situ. Makanya namanya disebut bakmi GM karena singkatan dari nama jalannya itu Gajah Mada. Skip dulu ya karena selanjutnya kita akan berpindah lokasi. Sekarang saya lagi ada di bakmi GM cabang Puri Indah. Sebelumnya tadi saya lagi di bakmi GM cabang Emporium Mall Pluit. Oke, ini dia interior di bagian dalam cabang restoran yang di Puri Indah Mall. Seperti biasa, tampilan restorannya clean, cozy, bersih ya. Menu-menu di setiap cabang restoran bakmi GM ini selalu konsisten. Mereka semua juga konsisten dalam hal rasa. Dari saya kecil sampai saya udah dewasa begini tuh rasanya tetap seperti itu enaknya. Gak heran ya kalau bertahun-tahun mereka sukses menjaga citra pionir restoran bakmi keluarga di Indonesia. Nah, kali ini pilihan saya nasi goreng smoked chicken, pangsit chili oil, sama siomay gorengnya. Itadakimasu lagi. Sambil liatin saya makan, saya balik lagi cerita soal memori bersama bakmi GM. Dulu waktu saya masih kecil, hampir setiap minggu papa saya tuh ngajakin ke bakmi GM yang di kota itu. Jadi kita memang hampir tiap minggu ya makan bakmi di situ. Bakminya tuh memang sama, teksturnya kayak sekarang pun sama, kecil-kecil, keriting. Rasa kaldu ayamnya juga sama, tetap konsisten dari dulu sampai sekarang. Lalu yang saya ingat di restoran bakmi GM cabang kota itu dulu restorannya 2 lantai. Jadi ada tangga semi melingkar yang menghubungkan lantai bawah dengan lantai atasnya. Sama dulu itu tuh ada mesin es krimnya. Ini yang hilang dari bakmi GM sekarang dan saya agak merasa miss ya. Dulu itu ada mesin ice cream cone, rasanya coklat sama vanila gitu. Jadi setiap kali habis makan bakmi bisa beli dessert es krimnya di situ. Untuk owner bakmi GM, kalau misalkan nonton video saya ini, tolong diadakan lagi dong itu mesin ice cream cone-nya yang nostalgic. Nah, ini sambil saya mulai review makanan yang saya makan ya.
Nasi gorengnya udah pasti TOP BGT deh, dari dulu nggak berubah juga konsistensi rasa enaknya. Harum smoky dan nasi gorengnya tuh kering. Model nasi goreng yang saya suka. Soalnya nasi goreng yang enak menurut saya tuh memang harus terbuat dari nasi yang perak, istilahnya. Pangsit chili oilnya juga enak, bukan pedas yang nyelekit, pedasnya pedas yang nikmat. Kulit pangsitnya sendiri juga pas kematangannya, nggak terlalu lembek, masih ada kenyal-kenyalnya. Lalu siomay gorengnya ini juga favorit saya kalau tiap ke bakmi GM ya. Selalu enak, selalu pas semuanya. Terasa sekali rasa ikannya yang harum smoky, dan tentu saja makanan-makanan di sini semuanya halal. Anyway, kalau menu-menu yang serba chili oil ini kayak bakmi chili oilnya atau pangsit chili oilnya, ini termasuk menu baru ya di bakmi GM. Saya ingat-ingat sepertinya menu baru ini mulai tren sejak adanya bakmi yang sebelah itu loh, yang merek sebelah yang pedes banget itu. Nah, sejak bakmi itu tren, baru deh beberapa restoran bakmi sejenis mulai mengeluarkan menu chili oil. Last bite, dan selesai juga makan siang saya di restoran ini. Lanjut yuk, kali ini saya mau makan malam. Menu makan malam saya di bakmi GM kali ini nasi ayam kemangi, lalu pangsit goreng lagi seperti biasa sama kuah polosan. Ini bilnya ya. Saya pesan kuah polosan ini buat menghangatkan perut saja, karena kalau nasi kemanginya itu sendiri sih sebetulnya nggak ada bawaan kuahnya. Berdoa dulu ya. Itadakimasu. Menu-menu nasi di bakmi GM ini juga saya rekomen karena mereka enak-enak. Terutama karena bakmi GM juga sering improvisasi menu-menu nasinya. Walaupun restoran ini paling terkenal dengan bakminya, tapi jangan abaikan juga menu-menu nasinya ya. Cobain deh sekali-sekali. Pasti bakal ketagihan. Saya kan lumayan sering nih ya ke restoran bakmi GM. Kadang-kadang kalau mau pilih menunya juga suka bingung duluan, mau otomatis pilih bakmi lagi atau kepengen nasi. Tapi yang bisa saya pastikan, pesan menu apapun di sini pasti nggak ada yang salah deh. Saya lanjut menikmati makan saya ya. Kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan seputar opini pribadi saya tentang bakmi GM, silakan aja ditanyakan di kolom komentar. Plus dengan note, selera saya belum tentu cocok dengan selera kalian ya, begitu juga sebaliknya. Tapi kalau udah ngomongin bakmi GM, harusnya sih ini udah masuk kategori selera sejuta umat penduduk di Indonesia ya. Kalau enggak ya gimana juga ya dia bisa mempertahankan konsistensi sekian lama selama bertahun-tahun dari dulu sampai sekarang dan tetap punya banyak pelanggan. Salut ya buat merek restoran bakmi yang satu ini. Ngomong-ngomong, ini saya murni mewakili suara konsumen aja ya. Saya bukan di endorse ataupun buzzer ya. Saya hanya pelanggan yang rutin makan di sini dan membayar tagihan.
Kalau kalian tahu tempat yang bagus untuk dikunjungi masih di dalam kota Jakarta, silakan kalau mau komen-komen di kolom komentar. Begitu juga kalau misalnya kalian punya rekomendasi tempat makan enak dalam kota Jakarta yang bisa saya kunjungi, silakan tulis-tulis aja di komentar ya. Bagi yang berteman dengan saya di Instagram ataupun Facebook juga boleh kalau mau PM saya untuk ngasih tahu info-infonya. Sebentar lagi saya akhiri saja video ini. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan setiap kali saya ada postingan baru. Karena saya bisa sewaktu-waktu posting. Yang sudah subscribe, makasih ya. Ikuti terus jalan-jalan dan wisata kuliner bersama Mi Amor.